berjumpa dengan kita, Fidei Mafita, Paroki Santa Perawan Maria, Purworejo. Matahari hari ini bersinar cerah sekali. Berkat Tuhan hari ini tercurah indah sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, puji syukur bagi-Mu. Matahari-hari ini bersinar cerah sekali. Berkat Tuhan hari ini tercurah indah sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, puji syukur bagi-Mu. Di sini ada Kak Lisa dan juga ada Kak Tara. Kita mau mengajak teman-teman untuk bermain dan bergembira bersama Tuhan Yesus. Nah, kita mau bernyanyi, bermain bersama, membuat kreativitas, dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu langsung aja, Fidei Mafita, let's go! Semuanya. Apa kabar? Saya Dewi. Saya sama Candy. Kami di sini baik-baik saja. Sebelum kita mulai acaranya, kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Yuk kita doa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih atas berkat-Mu, atas berkat-Mu sehingga kami sehingga kami selalu sehat selalu sehat dan selalu bahagia. dan selalu bahagia. Beberapa saat lagi Beberapa saat lagi kami akan memulai kami akan memulai kegiatan kami. kegiatan kami. Berkatilah kami, Berkatilah kami. semoga kami Semoga kami boleh memahami boleh memahami ajaran-ajaran kasih-Mu. ajaran-ajaran kasih-Mu. Amin. Amin. Kita tutup dengan doa Salam Maria. Candy pimpin. Salam Maria, Ya Tuhan. rahmat Tuhan sertamu. Terpuji. Yang keras. Salam Maria, Puama Tuhan kamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat beraktivitas teman-teman. Selamat beraktivitas teman-teman. Bye. Halo, selamat pagi. Tadi sudah dibuka dengan kakak-kakak yang lain kan?
doa pembukaan juga. Sekarang kita lanjutkan dengan membacakan firman Tuhan. Yuk duduk manis, didengarkan yang baik ya. Adapun Injil Tuhan pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan 58. Akulah roti yang turun dari surga, roti yang memberi hidup. Orang yang makan roti ini akan hidup selamanya. Roti yang akan kuberikan untuk kehidupan manusia di dunia adalah dagingku. Mendengar itu, orang-orang Yahudi bertengkar satu sama lain. Bagaimana orang ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Kata mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, percayalah, kalau kalian tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kalian tidak akan benar-benar hidup. Orang yang makan dagingku dan minum darahku mempunyai hidup sejati dan kekal, dan aku akan membangkitkannya pada hari kiamat. Sebab dagingku sungguh makanan, dan darahku sungguh minuman. Orang yang makan dagingku dan minum darahku tetap bersatu dengan aku, dan aku dengan dia. Bapa yang hidup itu mengutus aku, dan aku pun hidup dari Bapa. Begitu juga orang yang makan dagingku akan hidup dari aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, karena setelah makan roti itu mereka mati juga. Tetapi orang yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan. Ayo, mau kemana? Mau misal ke gereja? Nah, ini hari apa? Hari Minggu toh? Minggu apa? Minggu apa ya? Kemarin kan hari raya Tritunggal Maha Kudus. Hari ini hari sing komuni pertama itu apa ya? Namanya Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Oh, iya, aku ingat. Tahu nggak? Iya. Mending biar tahu toh. Tanya Romo aja yuk. Ya, tanya Romo ya. Cari Romo. Ayo. Anak yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam perjumpaan kita hanya melalui siaran ini. Ya, tentunya ini menjadi suatu kesempatan yang baik bagi kita untuk bisa saling menyapa untuk juga mengenal dan memahami satu dengan yang lain. Baiklah, kita dalam perjumpaan ini, khususnya pada hari ini yang kita mau bahas tentang Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Paus Yohanes Paulus II mengutip Santo Cyrilius dari Yerusalem, menegaskan, dalam roti dan anggur jangan hanya melihat unsur alamiah, sebab Tuhan tegas menyatakan bahwa ini tubuh dan darahnya. Iman memastikan bagimu, kendati indera menunjukkan yang lain. Meskipun yang dilihat mata indrawi adalah roti putih berbentuk bulat pipih, dan yang dirasakan lidah adalah roti tak beragi, iman kita memastikan bahwa itu bukan roti biasa, tetapi roti hidup, yakni tubuh Kristus. Yesus sendiri menegaskan betapa istimewanya roti Ekaristi. Roti itu adalah Yesus sendiri, roti yang turun dari surga, tubuh Kristus yang diberikan kepada kita untuk jaminan hidup kekal. Itu dilihat dari Yohanes 6
ayat 51. Tubuh dan darah Kristus, kita melihat tubuh yang diserahkan bagi kita. Tubuhnya yang nyata, ia yang hadir, yang datang di tengah-tengah kita. Dengan tubuhnya, ia menyerahkan diri, menebus kita. Menebus berarti menyucikan. Dengan kurbannya di salib, itulah sebagai tanda kita dibersihkan, kita disucikan, dan ia sendiri menyerahkan dirinya, tubuhnya, artinya bahwa hidupnya. Dan itu berarti ia masuk di dalam diri kita, dan melalui tubuhnya itulah kita masuk ke kehidupan yang kekal karena kita menerima rahmat kasih-Nya. Marilah kita menjadikan roti Ekaristi sebagai makan istimewa kita. Saat ini kita dalam kerinduan. Hati siap menerima kerinduan Allah masuk dalam diri kita. Kerinduan kita sungguh nyata. Memang dalam saat-saat ini kita tidak bisa menerima tubuhnya secara nyata. Kita dalam kerinduan besar. Kerinduan itulah yang menjadikan kita sungguh meyakini, sungguh masuk bahwa Yesus mau hadir, tapi kita juga harus membuka diri. Namun secara nyata kita tidak bisa menerimanya, tapi kerinduan itu menjadikan kita menghadirkan Yesus yang masuk ke dalam hati kita. Ketika kita menerima, menyambutnya, haruslah sikap kita juga pantas dan disposisi batin kita baik. Artinya hati kita siap dengan penuh kasih untuk Yesus masuk dalam hati kita. Rindukah selalu kita untuk menyambutnya setiap hari atau paling tidak setiap minggu? Dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, Tuhan sungguh mencintai kita. Karena Ia mau untuk masuk dalam diri kita, berarti Tuhan itu juga rindu untuk mencintai kita, memelihara kita, menjamin hidup kita. Karena Tuhan begitu baik pada kita, apa yang kita buat untuk mensyukuri kasih dan cintanya kepada kita? Kita bersyukur dengan kita juga mau berbuat baik, menjadi penyalur kasih dan kebaikan Tuhan pada sesama. Itulah tanda kita bersyukur atas cinta Tuhan dan kebaikannya. Maka kita juga mau menyatakan itu dengan sikap kita, dengan tubuh kita, dengan tangan kita, dengan pikiran kita yang nyata, menunjukkan kasih. Kasih itu harus nyata. Kasih itu tidak hanya kita ucapkan atau kita pikirkan. Itu belum menjadi suatu bentuk kasih yang nyata. Dengan tubuh, ketubuhan kita, artinya bahwa kita juga hadir untuk menolong, mengabdi, melayani, menjadikan hidup kita damai satu dengan yang lain. Dan itu nyata. Dengan senyum, dengan kebaikan, dengan memberikan, dengan kita menolong satu terhadap yang lain. Disitulah ada sukacita, damai sejahtera bersama kita. Semoga perayaan tubuh dan darah Kristus ini menjadikan kita makin memahami tentang arti kasih Tuhan melalui pengorbanannya, melalui tubuh dan darahnya yang Ia berikan. Artinya hidupnya, dirinya. Maka kita juga mau untuk menerimanya, berarti kita juga mau mensyukurinya, dan kita juga mau berbuat kebaikan. Semoga demikian, berkah dalam. Salam untuk anak-anak semua. Terima kasih. Sekarang aku sudah tahu. Udah dijelasin Romo. Udah, Romo jelasinnya jelas, oh. Lah, aku mau nanya. Nanya apa? Yang boleh terima komuni pertama siapa? Anu toh, yang
udah dibaptis toh? Ada alasan lain. Tanya Romo lagi sana. Oh, tanya Romo lagi? Iya, biar lebih jelas ya? Iya dong. Yo, tanya Romo lagi. Anak-anak yang terkasih, Gereja Katolik memang untuk menyambut tubuh dan darah Kristus hanya yang anak-anak yang sudah menerima komuni pertama. Dan itu menerima komuni pertama itu di kelas biasanya usia-usia 9 tahun, dan itu ya di kelas 4. Dan mereka yang tentunya kenapa harus anak-anak ya di usia itu? Yang pertama, mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik dan sudah bisa bertanggung jawab. Kedua, mereka telah mempunyai pemahaman yang baik tentang tubuh dan darah Kristus, dan tentunya sungguh-sungguh mau untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Dan jangan lupa, ketika sudah menerima tubuh dan darah Kristus, punya tanggung jawab, yaitu mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan ikut misdinar, itu yang pertama. Ikut pelayanan-pelayanan yang lain. Itulah tandanya kita mau mencintai Tuhan, melayani sesama, melalui kita mau berkorban untuk pelayanan-pelayanan itu. Terima kasih. Baik teman-teman, kita akan membuat kreativitas, hosti, dan piala. Yuk kita buat sama-sama. Mudahkan caranya, kalian bisa membuatnya bersama dengan orang tua, kakak, atau adik ya. Teman-teman, sekarang kita akan bermain games. Nah, gamenya adalah apa tuh, Kak? Jadi, kalau kalian mendengar kata roti, maka kalian harus menunjukkannya dengan tangan seperti ini. Kalau mendengar kata piala, tangannya harus seperti ini. Sedangkan kalau mendengar kata anggur, gerakan tangannya adalah seperti ini. Kita coba sekali lagi ya. Ayo, sekali lagi ya, Kak. Roti, piala, dan anggur. Nah, sekarang Kak Lisa akan menyebutkan kata kunci dan nanti Kak Tara akan menebaknya. Ayo kita coba ya. Roti, piala, piala, roti, anggur, anggur, piala, roti, roti, anggur. Nah, supaya lebih seru nih Kak, kalian boleh menambahkan dengan kata-kata pengecoh seperti ini. Roti, roti, piala, anggur, piala, pintu, roti, roti, roda, anggur, angsa, angsa, anggur. Begitu ya permainannya. Tapi kalau teman-teman mendengar kata selain roti, piala, dan anggur, teman-teman tidak perlu merubah gerakan tangannya. Nah, kalau seumpamanya nanti ada yang tetap berubah atau salah, kalian boleh tuh gantian sama temennya. Seru kan permainannya? Seru dong. Selamat mencoba. Hai adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kegiatan hari ini sudah selesai, kita berdoa yuk. Tangan diletakkan di depan dada. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau menyertai kami pada hari ini. Berkatilah kami, kakak-kakak, pendamping, dan orang tua kami, supaya semuanya selalu sehat. Berkatilah juga negeri ini, supaya pandemi COVID-19 segera berakhir, dan kami semua bisa kembali bersekolah dan sekolah minggu. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman sudah bersama kita hari ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Vidya Mavita, sampai jumpa. Percaya akan kasih-Nya, percaya pertolongan-Nya. Yesusku luar biasa, ku selalu diberkati-Nya. Meski kadang aku lalai, meski kadang ku berdosa, tapi aku diampuni karena besarlah kasih-Nya. Percaya akan kasih-Nya, percaya pertolongan-Nya. Yesusku luar biasa, ku selalu diberkati-Nya. Meski kadang aku lalai, meski kadang ku berdosa, tapi aku diampuni karena besarlah kasih-Nya.